wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Rahid Rabani dengan NIM 4212301056 dari Politeknik Negeri Batam. Di sini saya ingin membuat video mengenai UTS ujian tengah semester dari mata kuliah Mesin Vision, yaitu dengan soalnya menjelaskan pemrosesan data dari dataset MNIST dengan metode evaluasi LOOCV dengan parameter HOG dan SVM yang dipakai. Lalu kita akan melihat hasil metrik evaluasi seperti akurasi, precision, F1, confusion matrix. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita mulai langsung saja. Di sini ada program program yang telah saya gunakan untuk mendapatkan hasil. Untuk soalnya itu di sini itu berupa 13.000 sampel yang dibagi menjadi 26 kelas. Nah, oke, lalu tuh dataset yang digunakan itu berasal dari MNIST letters-train.csv. Nah, setiap baris ini berisi label huruf A sampai Z, yang dimana ukuran itu 28 kali 28 pixel, gambar yang diratakan. Nah, jadi di sini nih membaca CSV tanpa header. Nah, CSV header di sini lalu memisahkan label kolom pertama dan sel kolom berikutnya. Label dikonversi ke 0 sampai 25 dengan ini sama dengan label saya itu -1. Nah, terus untuk samplingnya itu, program itu mengambil sampel per kelasnya itu sekitar 500 item per kelas. Nah, jadi sehingga idealnya itu menghasilkan 26 dikali 500 sehingga hasilnya ada 13.000 sampel. Lalu jika suatu kelas itu kurang dari 500, maka akan diambil sebanyak yang ada tersedia. Nah, untuk reproducibility, itu tuh sebelum sampling itu ditambahkan np.random.seed 42 dan simpan fitur HOG itu ke disk untuk menghindari ekstraksi ulang. Lalu kita masuk ke ekstraksi fitur HOG. Nah, setelah sampling, nah kita ubah tiap gambar 28 kali 28 dan ekstrak fitur HOG. HOG itu apa sih? HOG itu histogram of oriented gradients. Nah, HOG ini menghitung histogram gradient pada setiap sel dan menormalisasi pada blok, menghasilkan vektor fitur yang mewakili bentuk atau edge pada huruf. Nah, fungsi HOG ini digunakan dengan parameter orientations, pixel per cell, dan sel per blok. Lalu ada metode evaluasi, yaitu LOOCV, yaitu leave one out. Terus leave one out cross validation. Nah, konsep sederhananya ini untuk n sampel diulang soalnya n kali. Pada step kita gunakan n-1 sampel untuk melatih model dan 1 sampel untuk menguji. Pada dataset 13.000 yang kita gunakan ini, itu tuh LOCV-nya berarti 13.000 training runs yang bisa memakan waktu puluhan jam. Nah, pada percobaan kali ini, saya mencobanya itu sekitar 68.888 detik atau sekitar 19 jam. Nah, karena itu, supaya eksperimennya lebih besar, biasanya dipakai dengan stratified fault. Nah, lalu pada program di sini, itu menggunakan cross-val predict dengan leave one out. Sehingga kita mendapat prediksi untuk tiap sampel dan dapat membentuk confusion matrix penuh. Nah, lalu pada parameter yang digunakan yaitu HOG dan SVM. Nah, lalu pada percobaan kali ini, orientation itu 9, pixel per sel itu 8,8, sel per blok itu 2,2. Pada ukuran gambar 28 kali 28 ini, pixel per sel itu tidak membagi 28 secara genap. Tetapi lebih aman itu dipakai 7,7 atau resize gambar menjadi 32 kali 32. Nah, lalu untuk kernel linear di sini tuh pada dataset yang besar, linear SVC atau SGD classifier itu lebih cepat dan memori lebih efisien. Oke, lalu kita masuk ke perolehan hasil metriknya. Di sini tuh sudah saya dapatkan. Nah, di sini tuh sudah saya dapatkan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada 14 di sini, terbagi jadi 14. Nah, selama 788 teks itu digunakan selama 66 menit. Lalu 1234 teks itu
112 menit, begitu seterusnya sampai pada akhirnya finish di 13.000 sampel, yaitu di 1147,8 menit. Nah, jadi selama 13.000 ini mendapatkan akurasinya itu sebesar 0,81, atau kalau misalnya kita ubah ke persentase itu menjadi 81, sorry, 8,15%, ya. 8,15%. Lalu, sorry, 81%, sekian. Lalu precision itu 0,8136, F1 score atau makronya itu 0,8137. Nah, itu selesai di waktu 68.888,1 detik. Nah, terus pada gambarnya, nah, gambarnya bisa dilihat seperti ini. Ini gambarnya. Oke. Nah, lalu tuh, di sini nih program ini nih, Confusion ini membantu mengidentifikasi kelas huruf yang saling membingungkan. Akurasinya cukup baik di sini ya, sekitar 81,5%. Nah, untuk model sederhana HOG tambah SVM ini, tapi, ada perbaikan yang perlu dicapai, yaitu turning HOG-nya itu, mengubah PPC menjadi orientation. Nah, lalu terakhir di sini kesimpulan dari semuanya, yaitu program itu berhasil menampilkan pipeline end-to-end. Data, terus lalu lanjut ke fitur HOG, lanjut ke SVM, lanjut ke LOCV. Nah, LOCV ini memberikan estimasi yang teliti, tetapi mahal komputasi. Nah, rekomendasinya itu bisa nanti diperbaiki dari pixel per selnya, supaya cocok untuk 28 kali 28. Nah, jadi bisa digunakan seed untuk sampling, lalu um, supaya lebih efisien itu bisa pakai stratified cathode biar tidak terlalu lama. Sedangkan di sini kan sekitar hampir 68.888 detik. Oke, jadi sekian dari jawaban dari saya. Uh, Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.